Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji dan syukur hanyalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik serta hidayah yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga kita dapat menikmati hidup ini, dapat melaksanakan ibadah-ibadah dengan khusyuk, dengan tumaninah, dan tentu saja nikmat-nikmat lainnya, nikmat kesehatan, nikmat pekerjaan, nikmat berkeluarga, nikmat bertolabul ilmi, dan juga nikmat-nikmat lainnya, nikmat-nikmat yang agung, nikmat-nikmat yang luas, nikmat-nikmat yang tidak terhingga. Oleh karenanya, kita wajib mensyukuri nikmat tersebut, salah satunya dengan menghadirkan jasadiah dan ruhiyah kita untuk bertolabul ilmi. Salam serta salam, tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kedua kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'at tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di jemaah Bumiku Mengaji. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sudah dipertemukan kembali di hari Senin, hari ke-24 di bulan Agustus 2026, ataupun juga bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kembali kami mengudara, kemudian menyelenggarakan kajian online bersama Bumiku Mengaji di kajian Sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari kitab dari kitab At-Thahiratu fi Sirati Ummahatil Mukminin. Dan pada malam hari ini, insya Allah kita akan sama-sama menyimak kelanjutan dari topik eh, istri-istri Nabi, diantaranya Raihanah dan Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anhuma. Di pertemuan kedua ini, seperti biasa, insya Allah untuk kajian Sirah Ummahatul Mukminin ini akan dibimbing oleh gurunda tercinta Al Ustaz Ali Hasan Bawadir Hafidhahullah. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kajian dimulai seperti biasa kami ingin menyampaikan tata tertib ataupun juga adab-adab bermajelis online bersama Bumiku Mengaji, dan juga insya Allah sekaligus juga ini mengingatkan bagi kami pribadi selaku panitia dan umumnya untuk jemaah sekalian yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama jemaah sekalian, marilah kita jadikan kajian online ini sebagai sarana tolabul ilmi dengan mengikat ilmu ini dengan tulisan, kemudian juga mencatat, dan mudah-mudahan kita dapat memurojaahnya di hari-hari yang lain. Berikutnya jemaah sekalian, kami sampaikan, kami persilahkan kepada jemaah sekalian untuk tetap menjaga adab majelis yang mulia sesuai dengan syariah Islam, dengan tetap menjaga menutup aurat, wabil khusus kepada jemaah akhwat. Dan kami sampaikan pula, kami akan kembali untuk menjaga fitur kamera, khususnya untuk jemaah akhwat, fitur kamera pada gadgetnya atau pada eh, perangkatnya, agar berhati-hati, agar tidak apa namanya, tidak tersentuh ataupun juga teraktifkan fitur kameranya. Sedangkan untuk jemaah ikhwan, kami persilahkan bagi yang ingin open cam selama kajian, kami persilahkan. Dan juga di sesi kedua nanti seperti biasa kami akan sampaikan, akan berikan kesempatan kepada jemaah yang ingin bertanya sesuai, kami prioritaskan pertanyaannya sesuai dengan tema kajian pada malam hari ini, dan nanti insya Allah pertanyaan pun dapat disampaikan melalui chatbox di Zoom meeting ini. Alhamdulillah, eh, pada malam hari ini baru tergabung sebanyak 32 orang, dan akan bertambah, semakin bertambah semakin malam, mudah-mudahan semakin banyak yang mengikuti kajian kita pada malam hari ini.
Dan kami ucapkan kepada jamaah yang baru saja hadir, baru saja bergabung ke dalam WA ataupun juga Zoom meeting Bumiku Mengaji, kami ucapkan ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum yang telah setia, telah rutin mengikuti kajian pada malam hari ini. Selanjutnya, jemaah sekalian, kami ingin sampaikan bagi jamaah yang baru saja mengenali komunitas Bumiku Mengaji ataupun juga Majelis Taklim Bumiku Mengaji, kami persilahkan untuk bergabung ke dalam grup WhatsApp Bumiku Mengaji. Insya Allah grup WhatsApp tersebut telah kami buatkan untuk link ikhwan dan juga link akhwat, dan juga jamaah dapat mendaftarkan diri atau bergabung dengan mengklik tautan yang akan kami sebarkan di kolom chat Zoom meeting ini. Selanjutnya, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, untuk kajian-kajian yang telah lalu pun, insya Allah oleh kami sudah direkam melalui channel YouTube Bumiku Mengaji. Bagi jamaah yang merasa tertinggal ataupun juga terlewat karena ada uzur-uzur, eh, kajian-kajian yang telah diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji dapat disimak melalui channel YouTube Bumiku Mengaji. Dan jemaah tinggal mengklik judulnya ataupun juga nama asatizatnya. Insya Allah jemaah akan menemukan rekaman-rekaman kajian-kajian yang diselenggarakan dari tahun 2023 sampai dengan saat ini. Insya Allah barakallahu fikum. Dan selanjutnya kami ingin juga sampaikan kepada jemaah sekalian untuk mengajak kembali handai taulan relasi-relasinya untuk hadir duduk bermajelis melalui majelis online Bumiku Mengaji, dan insya Allah untuk tautannya ataupun juga informasi-informasi kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji akan disampaikan melalui akun sosial media Bumiku Mengaji. Untuk sementara, sambil menunggu kehadiran Ustazona Ali Hasan Bawazir, Hafizahullah, kami mohon kepada jamaah untuk bersabar menunggu kehadiran beliau Hafizahullah Ta'ala. Dan insya Allah sambil kami menunggu konfirmasi dari beliau, insya Allah akan diputarkan murotal Al-Quran. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah baru saja bergabung eh, di Zoom meeting Bumiku Mengaji. Insya Allah kita akan tunggu kesiapan beliau untuk mempersiapkan segala sesuatunya eh, untuk sebelum memulai kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kang Ustaz. Zee, agak lambat sedikit Kang Zee. Halukum sehat Kang Zee. Alhamdulillah sehat Ustaz. Bagaimana Ustaz kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat walafiat Kang Zee. Alhamdulillah sehat Ada walafiat beberapa ya. permintaan Barakallahu kajian fikum. ke Bandung nih anak Kang Zee. Oh gitu Ustaz. Kapan tuh? Iya, tapi belum nggak tahu masih belum anak masih diskusi sama anak-anak karena kan yang menjadi ya apa ya yang ngatur kajian-kajian anak kalau offline itu Ya. anak-anak sama anak Kang Zee. Anak nggak punya manajer, Oh, manajernya Masya anak-anak Allah. sendiri. Oh, Masya Allah. Ajib. Alhamdulillah. Anak yang ini yang sulung Ustaz yang paling Ibrahim yang besar. besar. Dia yang paling gede Ibrahim. Ibrahim. Oh, Iya. betul, betul, betul. Ibrahim udah kuliah, Ustaz. Sudah selesai kuliah dari Libya, sudah selesai Libya, alhamdulillah, Oh, sudah sudah di bekerja, Libya. Masya Allah. sudah selesai Libya. Alhamdulillah. Dan Nana libatkan Alhamdulillah. beliau ini udah Ibrahim bantu Abi nih untuk ngatur kegiatan dakwah dan lain sebagainya, gitu, alhamdulillah. Masya Allah. Hmm. Ajib, Alhamdulillah. Senang banget mendengarnya, Ustaz. Ada Masya Allah. penerus yang meneruskan Ya, estafet perjuangan dakwah. Masya Allah. ya, Barakallahu fiik, Ustaz. fiikum Baik, barakallah. eh, nanti kabar-kabar Ustaz jika ada apa namanya, ada jadwal safari dakwah di Bandung. Insya Allah Insya mudah-mudahan Allah. bisa kopdar ya, sama Taufik Hmm. dan sebagainya dan Kopdar lain-lain. ya. Siap. Iya, Insya Allah. Ya, Bang. Terakhir itu di Hotel Ruby itu ya. Iya Bukan, benar. bukan. Berapa Waktu tahun yang lalu? peresmian ini, Masjid Al Aziz. Al-Aziz, Waktu Al-Aziz. ke kantor anak itu Ustaz dijadwalkan khotib. Benar juga, betul. Di Iya. kantor Antum. Di Betul. nama kan Iya. Masjid Antum namanya Soekarno apa? Hatta. Al-Jabbar dia.
Baitul Jabar. Baitul Jabbar. Insyaallah. Ya, Barakallah. Masjid Baitul Jabar. Tapi Ustaz, alhamdulillah jika sudah siap, kami langsung saja persilahkan waktu tepatnya untuk kajian malam hari ini masih apa namanya? Masih di pertemuan kedua tentang Raihanah dan Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anhumah. Tafadhol ya Ustaz, barakallahu fiik. Sekarang tema kita tentang mahar pernikahan, Oh, mahar mahatul saja. mukminin. Betul ya. Nah, Oh iya 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 iya. Itu ya. Oh iya, mahar ummahatul mukminin ya. Mahar dalam pernikahan Nabi Muhammad SAW. Tapi bisa nah, baik. tafadhol ya Ustaz, barakallahu fiik. Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة في الله saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbus samawati wal ardh Rabbul alamin atas segala kasih sayang dan anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita dari sirah ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna dari kitab At-Tahiratun dirasatun jami'atun wa muharraratun li siyari ummahatil mukminin radhiyallahu anhun. Wanita-wanita suci, ya, judul buku itu adalah seperti ini. Judul bukunya adalah seperti itu, adalah pelajaran komprehensif ya dan terperinci terkait dengan sirah kehidupan ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna. Pembahasan kita terkait dengan mahar. Dalam judul bahasa Arab disebutkan mahar itu adalah dalam bahasa Arab juga disebut dengan kata sadak. Sadak itu adalah mahar yang dibayarkan ketika menikahi seorang wanita. Walaupun sebagaimana dipahami oleh para fuqaha, para ulama, ya, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, ajma'al ulama ala anna la tahdida fi aktsaris sadaq. Bahwa para ulama sepakat bahwa tidak ada batas minimal atau maksimal ya bagi mahar, ya tidak ada batas maksimal. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 20 wa ataitum ihdahunna qintara ya wa ataitum ihdahunna qintara dan kalian memberikan kepada salah seorang di antara mereka istri-istrimu itu qintaran. Qintar itu berarti harta yang banyak. Ya, jadi menunjukkan bahwa batas maksimalnya itu berapa nggak ada ketentuan. Artinya ketika hal yang seperti itu hal ini dipahami seperti itu, kita mengetahui bahwa tidak ada istilah mahalan nih, mahalnya kegedean. Tidak ada seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada batas maksimal dari sebuah mahar tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad, beliau menyampaikan, ya, ketika beliau menyebutkan sejumlah hadis tentang mahar, beliau menyebutkan setelah menyebutkan sejumlah hadis tentang mahar ini, anna sadaqa la yuqaddaru bi aqallihi. Ya, jadi bahwa mahar itu tidak diukur berapa minimalnya. Wa anna qabdat as-sawiq wa khatim al-hadid wa an-na'lain yasihhu tasmiyatuha mahran. Ya, bahkan segenggam gandum misalnya, atau cincin besi, atau sepasang sandal, juga boleh jadi mahar. Wa tahillu biha zaujah, yang dengan itu halallah seorang wanita, seorang istri. Wa tadamman
wa tadammanu anna al-mughalata fil mahri makruhatun fil nikah wa annaha min qillati barakatihi wa usrih. Dan ini juga menunjukkan bahwa berlebih-lebihan, bermahal-mahalan di dalam mahar pernikahan itu ya sesuatu yang makruh, kata beliau. Dan itu menghilangkan ya keberkahan dari sebuah pernikahan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat ya terkait dengan mahar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istri beliau. Para ulama menjelaskan karena kita tahu bahwa standar pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan dirham ya di era beliau. Dirham itu ukurannya adalah perak ya. Dirham itu adalah ukurannya perak. Nah, kita tahu bahwa nilai perak ini fluktuatif, berbeda-beda. Apalagi di hari-hari ini, sangat fluktuatif sekali. Naik dan turunnya luar biasa. Pernah di angka 10.000 atau di bawah 10.000. Sekarang Ana coba browsing dan cari di angka di kisaran adalah 40 ribuan harga internasional. Ya, nah ini kita melihat pertama ya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan khairun nikahi aisaruhu. Ini kaidah dasarnya. Ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya dengan sanad yang sahih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, sebaik-baik nikah adalah yang paling mudah. Ya, semakin memudahkan atau dimudahkan maka itu semakin baik. Ini standar dasarnya. Ini yang perlu dipahami ikhwatal iman, bahwa itu standar dasarnya. Maka dengan demikian kita melihat praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabatnya. Ketika ada sahabat yang mau menikah, beliau SAW mengatakan, walau hal indaka syai'an, kau punya sesuatu, walau khatim min hadid, walaupun cuman cincin besi, ya bukan cincin dari emas, cincin besi. Berapa nilai cincin besi? Ya, walau khatim min hadid, bukan cincin perak. Padahal kita tahu cincin perak aja udah murah, ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan walau khatiman min hadid, walaupun cincin besi. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menikahkan seorang sahabat dengan mas kawinnya adalah hafalan Qur'annya. Hal ma'aka minal Qur'an, apakah kamu punya hafalan beberapa ayat atau beberapa surat dari ayat Al-Quran? Orang itu mengatakan, "Nam ya Rasulullah, saya menghafal surat ini, menghafal surat ini, menghafal surat ini," ya begitu. Ya, misalnya dia mengatakan saya menghafal Al-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas misalnya. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan zawwajtuka ya atau malaktukaha bima ma'aka minal Quran. Kata Nabi SAW kepada sahabat itu, aku nikahkan kamu dengan dia dengan hafalan Quran yang ada padamu. Ya, sesederhana itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semudah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memberikan memberlangsungkan sebuah pernikahan. Dan ikhwatal iman, ini saya juga perlu menjelaskan terkait dengan tradisi. Ya, seringkali ketika bicara tentang mahar adalah di dalam tradisi kita saat ini adalah apa yang disebutkan di dalam akad nikah. Ya, tapi yang namanya hantaran, ya apa yang dibawa oleh pihak keluarga dan lain sebagainya, terkadang jauh melebihi itu. Boleh mahar itu disebutkan 100.000, disebutkan 1 juta, disebutkan 999.900 rupiah, ya. Tapi di balik itu semuanya ada tumpukan uang yang cukup signifikan untuk memfasilitasi sejumlah kepentingan dan keperluan di dalam pernikahan antara sama kakak, sama kakak, sama kakak. Itu. Nah, ini tradisi. Ya, ini adalah tradisi. Dan ikhwatal iman yang dimaksud, karena ingin menyampaikan kepada antum bahwa yang dimaksud dengan sadaq atau mahar yang dimaksud di sini adalah include all in semua itu. Ya, apa yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri beliau, dan itu sudah mengcover semua tadi yang saat ini sebagian orang memperhitungkan terkait dengan
acara, terkait dengan sewa venue, terkait dengan catering, terkait dengan dekorasi, tentang make up, terkait dengan pakaian, undangan, dan beragam yang lainnya. Mereka merinci itu semuanya dengan sangat mendetail sehingga angkanya luar biasa. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan mahar atau sadaq di dalam teks redaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu all in, mencakup itu semuanya, ya, mencakup segala sesuatu yang terkait dengan sahnya pernikahan seorang wanita. Jadi apa yang disampaikan di dalam hadis-hadis ini tidak ada sesuatu yang dibalik itu, ya, berbeda dengan yang kita jalanin saat ini, bahwa dengan mahar atau dengan mas kawin 1 juta rupiah, tapi padahal ya itu yang kita dengar, mas kawin 1 juta rupiah. Tapi cerita di balik layar dari 1 juta rupiah ini mungkin bisa jadi 500 juta, bisa sekian ratus juta, dan seterusnya. Ya, yang insya Allah dalam hadis-hadis ini kita membahas bahwa tidak seperti itu. Ya, tidak seperti budaya atau tradisi yang sedang atau yang seringkali kita jalani di kehidupan kita sekarang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha menceritakan sebagaimana dalam Sahih Muslim, ya, dari hadis Abu Salamah bin Abdurrahman, beliau menyampaikan, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam kana sadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Abu Salamah bin Abdurrahman, saya bertanya kepada Aisyah istri Nabi, berapa mas kawin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aisyah mengatakan secara global, kana sadaquhu li azwajihi 12 awqiyah. Bahwa mas kawin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk istri-istri beliau adalah 12 uqiyah. Ya, 12 uqiyah. Uqiyah itu, ya, 1 uqiyah itu adalah 40 dirham. Ya, 1 uqiyah adalah 40 dirham. Jadi 40 dirham kali 12. Ya, 40 dirham kali 12. Dan 1 dirham di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah 2,975 gram perak. Ya, 1 dirham seperti itu. Dan Aisyah mengatakan, kana sadaqahu li azwajihi 12 awqiyah wa nashan. Ya, 12 awqiyah dan nash. Dan Aisyah mengatakan, atadri man nash? Tahukah kamu apakah nash itu? Aku menjawab, tidak, kata Abu Salamah. Qalat, kata Aisyah, nisfu awqiyah. Ya, setengah awqiyah. Jadi kalau 1 awqiyah adalah 40 dirham, setengahnya adalah 20 dirham. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika kita akumulasi kurang lebihnya, ya, adalah sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, fatilka khamsumiyah dirham. Ya, itu kurang lebih sama dengan 500 dirham. Ya, atau tepatnya kurang lebih adalah 510 dirham. Ya, fahadha sadaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi azwajihi. Ini adalah mahar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk istri-istri beliau. Ya. Kalau Anda hitung dengan nilai rupiah sekarang ini, ya, dengan asumsi harga perak di hari ini, maka itu kurang lebih di 60 jutaan. Ya, 60 jutaan. Tapi ingat bahwa ini yang dibayarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu bersifat all in, tidak ada yang hitungan di belakang. Ya, di belakang ada biaya ini, ada biaya itu, ada ini, ada itu, dan lain sebagainya. Tidak ada seperti yang di tradisi atau budaya yang saat ini berlaku. Cipuk sama Mayo. Sama. Ya. Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam Syarah Mushkilul Athar meriwayatkan dari Ibnu Umar. Ya. Kan batu. Iya. Meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahadin min azwajihi
wala banatihi akthar min 12 awqiyah. Tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membayar mahar atau menerima mahar untuk salah satu putrinya lebih banyak dari 12 uqiyah. Jika dikatakan seperti itu, ya tidak pernah lebih dari itu, menunjukkan bahwa seringkali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membayar atau menerima di bawah itu, ya di bawah 12 uqiyah. Ini yang lebih sering. Bismillah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Umar bin Khattab sekali waktu pernah berkhutbah. Beliau menyampaikan sebagaimana dalam Sunan Nabi Dawud At-Tirmidzi dalam jami'nya dengan sanad yang kuat dari Abu Al-Ajfa As-Sulami. Beliau mengatakan bahwa pernah sekali waktu Umar bin Khattab khutbah di masanya dan beliau menyampaikan ala la tughalu bisuduqin nisa fa innaha law kanat makramatan fid dunya aw taqwan 'inda Allah lakana aulakum biha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ma asdaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan min nisa'ihi wala usdiqat imra'atun min banatihi aktsara min 12 uqiyah. Kata Umar bin Khattab, beliau mengingatkan, sadarilah wahai kaum muslimin, jangan kalian berlebih-lebihan, bermahal-mahalan di dalam mahar dan mas kawin. Karena kalau itu menjadi sebuah kemuliaan di dunia atau bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling layak untuk itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah beliau membayar mahar atau menerima mahar untuk salah seorang dari putrinya lebih banyak dari 12 uqiyah. Ya, lebih banyak dari 12 uqiyah. Dan ini dijelaskan oleh para ulama bahwa apa yang dimaksudkan oleh Umar itu adalah bicaranya bersifat umum, ya, sesuatu yang bersifat umum. Ya, tidak menyebutkan secara berarti bahwa semuanya seperti itu. Karena kalau kita bicara detailnya, maka kita akan melihat sejumlah perbedaan yang kita tahu. Ya, sebagaimana misalnya mas kawinnya Khadijah atau misalnya Juwairiyah, ya. Yang Juwairiyah itu mas kawinnya adalah dibebaskannya dia dari tawanan, ya. Pembebasan Juwairiyah dijadikan sebagai maharnya. Demikian pula dengan Sofiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha, ya, dibebaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari perbudakan yang berlaku kepada dirinya dan menjadikan pembebasan itu sebagai sebuah mahar, ya. Jadi tidak ada nominal yang keluar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam pernikahan dengan Juwairiyah maupun Safiyah radhiyallahu anhuma. Adapun Ummu Habibah radhiyallahu anha Ramlah binti Abi Sufyan, beliau mas kawinnya dibayar oleh Raja Najasyi. Ya, Raja Najasyi membayar 4.000 dirham. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai. Dan ini kasuistik, sesuatu yang berbeda. Ya, ketika dibahas secara detail, memang satu demi satu ada perbedaan antara satu istri dengan istri yang lainnya. Nah, Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah mayoritasnya mas kawin Nabi SAW adalah 500 dirham. Ya, sedangkan kata beliau ada perbedaan bagi sebagian istri Nabi seperti Ummu Habibah binti Abi Sufyan yang maharnya itu dibayar oleh An-Najasyi rahimahullah, ya, dengan membayar 400 dinar. Termasuk juga ini perbedaan kasuistik yang berbeda lagi, Sofiyah binti Huyai, ya, yang Sofiyah ini dimerdekakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan menjadikan kemerdekaan Sofiyah itu sebagai mas kawinnya. Demikian pula Juwairiyah bintil Harith al-Mustaliqiyah dari Bani Mustaliq, beliau pun demikian, ya. Kondisinya adalah dimerdekakan oleh Nabi SAW dan Nabi menjadikan itu sebagai mahar dan mas kawinnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Detail terkait dengan Ummu Habibah radhiyallahu anha
Ya, diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, dalam Mustadrak Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa suami awalnya adalah Ubaidillah bin Jahsh radhiyallahu anhu, dan beliau meninggal di Habasyah. Kemudian kemudian Najasyi menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah SAW, dan Raja Najasyi yang membayarkan maharnya dengan 4.000 dirham, ya, dan dia dikirim, ya, diutus untuk dibawa pulang ke menemui Nabi Muhammad SAW di bawah pengawalan salah seorang sahabat yang bernama Syurahbil bin Hasan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini ketika Najasyi membayarkan 4.000, ya, 4.000 dirham, dan ini melebihi standar Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi biasa standarnya 500-an, ya, dan ini 4.000, ini begitu banyaknya, yang luar biasa. Dan diamnya Nabi akan hal ini, sebagaimana kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa fi tarkin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-inkara 'ala an-Najasyi ma qad dalla 'ala ibahati qalilil asdiqati wa kathiriha. Wallahu subhanahu wa ta'ala nas'aluhu at-taufiq. Dari diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar bahwa Najasyi membayarkan dengan 4.000 dirham, ya, itu menunjukkan bahwa apa itu? Apa, Mam? Bahwa mahar itu sedikit boleh, mahar itu sedikit boleh, banyak pun boleh, ya, sedikit boleh, banyak pun boleh. Imam Nawawi juga menjelaskan yang serupa. Beliau mengatakan bahwa mas kawinnya Ummu Habibah istri Nabi adalah 4.000 dirham atau 400 dinar. Ya, atau 400 dinar. Dan ini semuanya adalah sebagai sebuah donasi dari Najasyi dari hartanya sebagai bentuk pemuliaan dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan artinya dari saku atau dari kantong Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mas kawin yang sebesar itu. Selanjutnya, ya ikhwatal iman, dari sini kita mengetahui terkait dengan mahar dan mas kawin. Jadi bagaimana standarnya? Standarnya itu adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di awal kajian, bahwa khairun nikahi aisaruhu. Sebaik-baik nikah adalah yang termudahnya. Itu standarnya. Semakin memudahkan itu adalah semakin baik. Dan ketika seorang muslimah atau keluarganya meminta mahar spesifik yang signifikan, mahal dalam arti mahal, ya, namun itu disetujui oleh pihak laki-laki, maka itu boleh-boleh saja. Itu boleh-boleh saja. Bukan menjadi sesuatu yang aib, sesuatu yang buruk, ya, atau dosa lah, ya, tidak dosa. Tapi ketika orang tua, mama apa? Enak. Ya, ketika orang tua memasang suatu standar tertentu untuk calon menantunya, dan dia memplot dengan nominal tertentu untuk itu, yang menyebabkan terhambatnya putrinya untuk menikah, maka dia terjerumus ke dalam hal yang makruh. Ya, dia terjerumus dalam hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu diingatkan. Namun ketika misalnya memang dari keluarga yang sama-sama mampu, yang mereka saling tahu satu dengan yang lainnya, kemudian pihak lelaki memberikan mahar yang cukup besar misalnya, itu boleh-boleh saja. Ya, itu tidak mengapa, sebagaimana yang telah dibahas di dalam kitab-kitab fikih para ulama. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan selanjutnya atau pembahasan selanjutnya terkait dengan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istri-istri beliau adalah, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajib berbagi, ya, dengan antara istri satu dengan istri yang lainnya? Ya, kita tahu, ya, ya, bahwa tidak akan benar sebuah pernikahan, terutama dalam hal ini adalah ta'addud dan poligami, ketika
pelakunya tidak adil, ya, tidak adil di dalam hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada setiap kita untuk bersikap adil. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun Muslim yang dia memiliki 2 orang istri, kemudian dia tidak adil kepada salah satu dari keduanya, maka dia akan menghadap Allah dalam keadaan pincang, ya, akan menghadap Allah dalam keadaan stroke sebelah. Ini sesuatu ancaman yang sangat berat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan tidak bersikap adil terhadap istri. Dan ini yang seringkali, Bismillah, tidak dipahami dan tidak disadari oleh banyak mereka-mereka yang berniat melakukan ta'addud atau poligami atau yang melakukannya. Ya, banyak tidak memahami akan hal itu. Bahwa ada konsekuensi besar yang Allah tuntut, ya, dan bahkan sampai saking besarnya sampai Allah menegaskan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Jika kalian khawatir tidak bisa bersikap adil, maka cukuplah dengan satu. Ya, Allah menegaskan itu karena menjaga dan menjunjung tinggi keadilan itu menjadi suatu kewajiban yang mutlak yang tidak bisa dinegosiasikan. Ya, suatu kewajiban yang mutlak yang terkadang seorang laki-laki ketika dia melakukan ta'addud atau poligami, dia hanya memikirkan suasana asyiknya, suasana enaknya, bayangan-bayangan indah apa yang ada di benaknya, ya. Namun dia melupakan akan sebuah konsekuensi besar yang harus dia jalani setelah dia menikah lagi, yaitu apa? Keadilan. Ya, sebagaimana dia bermalam di istri yang satu, maka dia pun harus bermalam di istri yang sama dengan jumlah hari yang sama. 2 malam di sana, maka 2 malam di sini. Demikian pula sebaliknya. Ya, ini salah satu contoh, termasuk juga nafkah dan yang lain sebagainya. Ini ikhwatal iman. Sekarang yang kita bahas pada kesempatan ini, ya, apakah bersikap adil di dalam berbagi terkait dengan waktu dan nafkah ini, ya, menjadi sebuah kewajiban bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bukan sebuah kewajiban, ya, apakah itu wajib bagi Nabi atau tidak? Itu pembahasan kita pada kesempatan ini. Nah, adapun kalau terkait dengan perasaan dan cinta itu memang seseorang tidak sanggup untuk mengontrol hal itu. Ini sesuatu yang di luar kemampuan dia untuk menanganinya. Karena ini terkait dengan perasaan dalam hati, cinta di dalam jiwanya. Yang ini, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang tidak di bawah kuasa tangan seseorang, di bawah kuasa seseorang, tapi ini sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana di dalam sebuah doa kata Imam Ibnu Qayyim, ya, ketika mengutip salah satu doa Nabi, Allahumma hadza qasmi fi ma amlik fala talumanni fi ma la amlik. Ya Allah, inilah pembagianku sesuai dengan kemampuanku untuk menguasainya. Ya, terkait dengan nafkah, bermalam, ya, bertempat tinggal. Ini sesuai dengan kemampuan yang bisa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW bersabda, "Fala talumunni fi ma la amlik." Jangan engkau mencelaku ya Allah terkait dengan sesuatu yang aku tidak sanggup untuk menguasainya. Itu apa? Perasaan. Ya, seseorang itu perasaan ini tidak akan mungkin seseorang bersikap adil. Ya, iya. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, "Walan ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Ya, di dalam surat An-Nisa juga Allah menyampaikan, kamu tidak akan sanggup untuk bersikap adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu berusaha secara maksimal untuk melakukannya. Ketidaksanggupan untuk bersikap adil itu konteksnya adalah perasaan dan jima. Ya, 2 hal ini adalah sesuatu yang di luar kuasa kemampuan seseorang. Yang artinya di luar cinta dan jima, ya, terkait dengan masalah cinta dan jima, 2 hal ini tidak wajib sama. Tidak wajib sama. Karena itu di luar kuasa seseorang. Ya, nah, terkait di luar itu, apakah menjadi sebuah kewajiban bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbagi, ya, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu tinggal
bersama istri-istri beliau tanpa berbagi yang adil. Nah, ini terjadi perdebatan yang juga signifikan di antara para ulama tentang permasalahan hal ini. Ya, ya, yang diantaranya Husain, betulin ini pintunya. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau safar, ya, ketika beliau bepergian, beliau pasti ngajak istri. Ya Allah, dibetulin. Nah, ya, pasti beliau ngajak istrinya. Dan yang mana yang diajak? Beliau melakukan qur'ah. Apa itu qur'ah? Yaitu mengundi. Ya, menulis nama-nama istri tersebut di dalam satu tempat, dan kemudian siapa yang keluar namanya itulah yang diajak. Dan tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membayar yang lainnya, yang tersisa. Ya, sebagaimana dipahami oleh para ulama. Artinya dari 9 istri itu misalnya keluar satu nama, misalnya Sofiyah. Maka Nabi safar dengan Sofiyah. Bagaimana dengan yang lainnya? Ada hutang dong dari Nabi SAW. Nah, itu tidak ada. Para ulama sepakat bahwa itu tidak ada seperti itu. Tidak ada hutang bagi Nabi SAW untuk membayar apa yang tersisa. Kasihkan Umar. Kasih tahu Umar. Kasih tahu Umar. Ikhwatal iman. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Ya, bahwa tidak wajib bersikap adil terhadap istri di dalam permasalahan cinta. Kenapa? Karena cinta itu sesuatu yang tidak dikuasai oleh seseorang. Ya, ini secara umum, mau nabi, mau siapapun itu. Ya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dengan itu pula para ulama memahami terkait dengan masalah jima. Ya, karena jima itu pun tumbuhnya adalah dari cinta dan kecenderungan. Dan itu di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala yang Maha membolak-balikkan hati. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir pun membahas Husain ajak Umar. Ajak Umar, nak. Ajak Umar. Abi takut jatuh, nak. Ajak Umar, saya kasih tahu Umar. Kasih tahu Umar sana. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah membahas hal ini. Apakah wajib bagi Nabi untuk bersikap adil di dalam pembagian antara istri dan hamba-hamba sahaya beliau? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ini ada dua pendapat ulama bahwa di sejumlah hadis menunjukkan kewajibannya. Ya, ini terbukti dengan apa? Di hari sakitnya Nabi, di mana beliau wafat, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap pindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Sampai beliau pun minta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, kepada istri-istri yang lain agar dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemudian istri-istri itu pun meridhoi, ya, mau dengan permohonan Nabi SAW di dalam minta izin tersebut. Ya, sehingga itulah juga yang dipahami oleh Imam Al-Amir As-San'ani, penulis kitab Subulus Salam. Beliau menyebutkan al-jumhuru yaquluna yajibu alaihil qasm, bahwa mayoritas ulama mengatakan bahwa tetap wajib bagi Nabi untuk berbagi, ya, berbagi adil di dalam pembagiannya, ya, pembagian hari, nafkah, dan yang semisalnya. Di antara argumen atau dalil yang disampaikan oleh mayoritas ulama yang berpendapat seperti ini, di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, sebagaimana riwayat Abu Dawud dalam sunannya, Al-Hakim dalam Mustadrak, ya, dari Urwah ibnu Zubair, ya, bahwa Aisyah berkata, ya ibna ukhti, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufaddilu ba'dana ala ba'din fil qasam min mukthihi indana wa kana qalla yawmun illa wa huwa yatufu alaina jami'an fayadnu min kulli imratin min ghairi masisin hatta yablugha ila allati huwa yaumuha fayabitu iddaha. Beliau menceritakan kepada keponakannya, yaitu Urwah, wahai ponakanku, bahwa biasanya ketika Nabi SAW, di era Nabi SAW, beliau tidak pernah melebihkan kami satu istri dari istri yang lainnya di dalam pembagian.
ya, di dalam tinggalnya beliau, ya, beliau tidak pernah membedakan satu dengan yang lainnya. Artinya beliau sama rata antara satu istri dengan istri yang lainnya. Wa kana qalla yauman illa wa huwa yatufu alaina jami'an. Dan tiap hari beliau selalu menemui kami. Fayadnu min kulli imra'atin min ghairi masisin. Ya, beliau mendekat, artinya bicara dengan istrinya tanpa berhubungan. Hatta yablugha ila lati huwa yaumuha fayabitu indaha. Sampai beliau berhenti di rumah istri yang memang dia dapat jatahnya malam itu. Maka disitulah Nabi bermalam. Ini menunjukkan, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, bahwa Nabi SAW selalu hadir terhadap istri-istrinya, walaupun ya kita tahu kalau misalnya 9 istri yang ditinggal oleh Nabi SAW, yang ada di mindset atau di benak sebagian kita, bahwa 9 istri itu memiliki harinya masing-masing. Ya, bagaimana dengan pembagian hari itu? Apakah kemudian ketika masing-masing satu hari, maka otomatis istri yang pertama akan ketemu lagi dengan Nabi SAW adalah setelah 9 hari kemudian. Apakah seperti itu? Tidak, ya, tidak seperti itu. Nabi SAW walaupun berbagi di dalam mabitnya, bermalamnya, tidurnya di rumah istri-istrinya, tapi setiap hari Nabi selalu menemui masing-masing istri tersebut. Tiap hari. Entah itu di pagi, entah itu di sore. Ya, selalu menemui mereka. Bahkan di dalam sejumlah asar disebutkan bagaimana Nabi SAW selalu makan malam bersama dengan istri-istrinya keseluruhan lebih. Nah. Ya. Jadi makan malam bersama. Dan itu di rumah yang malam itu mendapat jatah untuk Nabi SAW bermalam di sana. Jadi bukan berarti kemudian 9 hari kemudian baru ketemu Nabi dan Nabi tidak menemuinya. Tidak seperti itu. Tetap Nabi menemui satu demi satu, ya, satu persatu istri-istrinya di setiap hari. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha di dalam atsar ini. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 51. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha' wa man ibtaghaita mimman 'azalta fala junaha 'alaik. Dzalika adna an taqarra a'yunuhunna wa la yahzanna wa yardayna bima ataitahunna kulluhun. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima. Ya, bahwa di dalam ayat ini, ayat ke-51 dari surat Al-Ahzab, kamu boleh menangguhkan untuk menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa bersedih, dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para ulama tafsir di dalam menafsirkan ayat ini, mereka berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat terkait dengan memahami ayat ini. Ya. Dan pendapat yang paling baik dan yang paling benar adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kebebasan oleh Allah untuk tidak harus bersikap adil. Ya, artinya tidak wajib bagi beliau untuk bersikap adil. Ya. Dan ada yang mengatakan bahwa dulunya wajib, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut kewajiban itu bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat menjaga hak-hak istrinya, begitu sangat menjaga hak-hak istrinya. Walaupun opsi ini diberikan oleh Allah kepada beliau, bukan berarti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gampangnya untuk tidak menemui salah satu istrinya, tidak memberikan hak kepadanya. Tidak pernah Nabi SAW melakukan hal seperti itu, walaupun ya
yang dipahami dari ayat ini adalah keleluasaan bagi Nabi untuk bersikap adil atau tidak. Ya, dari mana kita mengetahuinya? Dari sejumlah asar dari beliau, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menjaga komitmennya terhadap istri-istrinya supaya menyenangkan hati mereka, supaya menenteramkan hati mereka. Dan ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bahwa beliau tidak bisa bersikap adil terkait dengan hati dan perasaan, di situ beliau berdoa, Allahumma hadza qasdi fima amlik, fala talumunni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah pembagianku yang aku sanggup lakukan. Maka jangan engkau hukum aku terkait apa yang kamu kuasai dan aku tidak menguasainya. Ini terkait dengan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kecenderungan beliau kepada Aisyah radhiyallahu anha ketimbang yang lainnya. Namun itu yang di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak terlihat pada zahirnya sikap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak terlihat sama sekali pada zahir sikap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan di hari sakitnya Nabi SAW di akhir-akhir hayatnya, tetap beliau SAW berpindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Ya, berpindah sambil dipopong dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Sampai ketika sudah demikian berat sakitnya Nabi SAW, beliau meminta izin untuk tinggal di tempatnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, maka Aisyah menceritakan, pertama kali Nabi SAW merasakan sakit dan mulai parah itu di rumahnya Maimunah, ya, di rumahnya Maimunah. Dan kemudian Nabi SAW meminta izin kepada istri-istrinya yang lain agar dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan istri-istri Nabi yang lainnya pun menyetujuinya. Boneka di dalam. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah pun menceritakan yang serupa. Ya, ketika beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dari hadis Abu Umamah dari Hisham bin Urwah. Ya, dan ini menunjukkan bahwa di makna dari ayat turji man tasya, ya, bahwa engkau bisa menunda siapa yang kamu inginkan, min man tasya'u minhunna, dari wanita-wanita tersebut, wa tu'i ilaika man tasya', dan kamu boleh mengambil istri siapa yang kamu kehendaki. Ya, ini kata Ibnu Katsir rahimahullah, terkait dengan ayat ini. Imam Bukhari, ya, beliau mengutip perkataan Imam Bukhari, ini konteksnya adalah terkait dengan pembagian yang diberikan hak kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwa Nabi SAW, ya, diberi kebebasan oleh Allah untuk berbagi atau tidak. Sebagian mengatakan, ya, bahwa beliau pun mengutip perkataan ulama yang lainnya, bahwa boleh bagi Nabi untuk tidak berbagi secara adil terhadap istri-istri beliau. Ya, dan ini opsi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kamu boleh untuk tidak bersikap adil. Namun sikap Nabi bersikap adil. Ya, sikap Nabi bersikap adil. Itulah yang membuat hati istri-istri beliau begitu cinta, begitu senang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena walaupun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan opsi kepada beliau untuk tidak bersikap adil, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap bersikap adil. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas, Mujahid, Hasan Al-Basri, Qatada, Abu Razin, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dan yang banyak lagi yang lainnya. Ya. Dan kita tahu walaupun Allah telah memberikan opsi seperti itu kepada Nabi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menjaga keadilan beliau di dalam bermalam dan tinggal di rumah istri-istri beliau. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan artinya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin bermalam di rumah salah satu istrinya yang lain, ingin lebih misalnya, maka beliau pasti minta izin kepada istri yang memiliki jatahnya.
ya, ketika ada keperluan tertentu atau yang lainnya. Ya, pernah sebagaimana Aisyah menceritakan, ya, beliau minta izin kepada Aisyah, Aisyah biarkan saya bermalam di rumah salah satu istri yang lainnya. Ya, setelah turunnya ayat ini. Ya, setelah turunnya ayat surat Al-Ahzab ayat 51 ini. Nabi minta izin kepada Aisyah, boleh nggak saya bermalam di rumah salah satu istriku yang lainnya ini yang disebut oleh Nabi, ya, boleh saya bermalam di sana. Nah, di situ ikhwatal iman dijawab oleh Aisyah, in kana dzalika ilayya fa inni la uridu ya Rasulullah an uthira alaika ahadan. Kalau opsinya itu di aku ya Rasulullah, bahwa aku boleh mengatakan boleh dan tidak boleh, maka aku tidak akan memberikan jatahku darimu, ya. Artinya berduaan denganmu aku anugerahkan atau aku berikan kepada siapapun yang lain. Aku akan tetap memilih untuk tetap bersamamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari sejumlah penjelasan ini kita melihat bahwa ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam diberi keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bersikap adil, diberi keleluasaan. Kamu boleh menunda, kamu boleh melebihkan, kamu tidak harus wajib bersikap adil kepada mereka dan lain sebagainya. Tapi kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam praktek kesehariannya, beliau sama sekali tidak mengambil opsi itu. Beliau bahkan bersikap adil dengan seadil-adilnya. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan terkait dengan ummahatul mukminin, an taqarra a'yunuhunna wa la yahzanna wa yardayna bima ataitahunna kulluhun. Ya. Tujuannya adalah supaya masing-masing istri Nabi SAW merasa ridha, merasa senang, merasa bahagia, tidak merasa sedih, dan ridha dengan apa yang diberikan oleh Nabi SAW kepada mereka. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, di dalam Syarah Sahih Muslim, juga Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan keinginan beliau dan sikap beliau yang bersikap adil walaupun itu bukan sebuah kewajiban bagi beliau. Ya, bukan sebuah kewajiban bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anak kutipkan terakhir, ya, dari perkataan Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Beliau menyampaikan, penulis, ya, kita tahu bahwa Fathul Bari itu syarah Sahih Bukhari. Ya, Imam Bukhari menukil dalam kitab nikahnya tentang anjuran menikah, ya, dan kemudian beliau menyebutkan juga di dalam kitab tersebut, dalam kitab sahihnya, bahwa Nabi SAW tidak wajib untuk berbagi hari dengan istri-istrinya. Ini pendapat sekelompok dari kaum muslimin. Itu juga yang dikuatkan oleh Al-Istarhi, ya, dari kalangan mazhab Syafi'i. Dan adapun jumhur ulama, ya, mayoritas ulama di antaranya juga dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa Nabi SAW tetap wajib untuk berbagi hari dan nafkah terhadap istri-istrinya. Ya, ini ditunjukkan dari permintaan izin Nabi SAW kepada istri yang dapat jatah ketika Nabi SAW ingin bermalam di istri yang lainnya. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, ini kita mengetahui bahwa ala kulli hal, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ketika Allah memberikan keleluasaan bagi Nabi untuk itu, dan Nabi tidak mengambilnya, bahkan sebaliknya, Nabi SAW menunjukkan sikap yang sangat komitmen di dalam berbagi terhadap istri-istri beliau. Itu menunjukkan ketinggian akhlak Nabi SAW dan pun juga untuk menyenangkan hati istri-istri Nabi SAW terhadap beliau, membuat mereka senang, membuat mereka ridha dan seterusnya. Dan insyaallah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di kajian kita berikutnya kita akan mulai melihat tentang kehidupan ummahatul mukminin di kota Madinah. Ya, kita akan mempelajari juga tentang bagaimana sih bentuk rumah istri-istri Nabi.
ya, bagaimana bentuk rumah istri-istri Nabi, ukurannya, ya, besarnya, perabotannya bagaimana, ya, yang mereka tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari situ pun kita juga akan melihat, menyadari, ya, bagaimana kesederhanaan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istri-istri beliau, ya, dan banyak hal ujian yang mereka alami, mereka jalani dalam kehidupan, tapi tetap membuat mereka istiqamah menjadi pendamping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistiqamahan inilah yang akhirnya membuat mereka, ya, lolos dari ujian sebagai istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mulia dengan itu, dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala ala wa a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Silakan Kang. Kang Si? Ya Ustaz. Nah, tafadhol. Ya, baik. Baik, alhamdulillah kepada jemaah yang ingin menyampaikan pertanyaan kami persilahkan. Di sini sudah ada yang raisen atas nama Dun Nur Al-Misri. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga serta merahmati Ustaz dan keluarga. Amin. Ya, Maaf kalau saya menanyakan ini, namun agar hati saya tenang, Ustaz, terkait Nah, dengan sirah silakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ustaz mau nanya, saya mendapati syubhat dari para kalangan orang-orang kafir yang menuduh Nabi itu pedofilia atau menyukai anak-anak perempuan. Apakah ini benar, Ustaz? Tolong Ustaz bantahannya agar lega hati anak. Dan kalau bisa Ustaz bantahannya itu kuat biar makin mantap keimanan saya, Ustaz. Syukron, Ustaz. Antum ulang pertanyaan antum, apa subuhatnya? Afan, anak-anak juga ikut ramai di sini. Oh ya, mau nanya Ustaz, saya mendapati syubhat dari para kalangan orang-orang kafir yang menuduh Nabi itu pedofilia atau menyukai anak-anak perempuan. Apakah ini benar, Ustaz? Tolong bantahnya, Ustaz, agar lega hati saya, Ustaz. Dan kalau bisa, Ustaz, bantahnya itu kuat biar makin mantap keimanan saya, Ustaz. Syukron, Ustaz. Allah ibarik fik ya. Perlu dipahami terkait dengan syubhat ini, bahwa syubhat ini adalah syubhat yang sudah cukup lama, ya, bahwa syubhat ini cukup lama terkait dengan mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyukai anak kecil. Padahal kita menyadari kalau betul seperti itu, sederhana saja, yang dinikah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan sebagai anak kecil, yang disanksikan sebagai anak kecil, itu hanyalah dia. Jangan dipegang. Jangan dipegang, nak. Ya, jadi yang kita lihat bahwa yang dinikahi dianggap sebagai usia anak-anak adalah cuman Aisyah radhiyallahu anha. Itu sedangkan yang lain tidak ada yang di usia seperti itu. Yang lainnya usia dewasa dan bukan cuma dewasa, bahkan janda. Terus bagaimana kemudian dikatakan sebagai sebuah dituduhkan bahwa Nabi SAW suka dengan anak-anak. Ya, ini adalah sesuatu yang batil. Nah, kemudian jawab ya supaya antum bisa paham ya terkait dengan hal ini dengan lebih detail. Jangan menggunakan standar kehidupan yang ada di abad ke-7 di zaman itu, kemudian menggunakan standar kehidupan sosial di zaman sekarang. Ini bagaimana kita menjawab dengan cara yang mudah, ya, bahwa standar kita sekarang beda dengan standar manusia di abad ke-7. Ya, coba kita lihat misalnya, ya, terkait dengan beberapa hal. Ya, pertama, tentang standar kedewasaan tradisional, ya, standar kedewasaan secara tradisi dan budaya di abad ke-7. Ukuran baligh, ya, selama berabad-abad
di seluruh peradaban dunia, Arab, Romawi, Persia, Eropa abad pertengahan, ya batas usia kedewasaan dan siap menikah itu ditentukan oleh kematangan fisik, ya bukan angka usia biologis. Ya, ini yang dipahami oleh di zaman itu. Ya, semua semua peradaban pun demikian. Dan ditambah lagi kondisi iklim dan lingkungan di Jazirah Arab ini panas yang membuat bahwa fisik wanita di zaman itu dengan kondisi panas yang mereka itu bukan panas dingin seperti di zaman kita masuk ruangan AC maka mendapatkan kondisi yang lebih nyaman lagi. Mereka panas luar dalam rumah, luar dan dalam rumah sama. Sehingga mereka mengalami kematangan fisik dan seksualnya itu lebih cepat dibandingkan di era zaman kita sekarang. Kemudian juga, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita melihat ya, bahwa tuduhan ini begitu tidak bisa dikenakan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena diantaranya kita tahu orang-orang Quraisy itu begitu membenci Nabi Muhammad SAW. Dan saking bencinya menuduh Nabi dengan tuduhan yang macam-macam. Dikatakan sebagai tukang sihir, orang gila, pembohong, dan yang lain sebagainya. Tapi tidak ada satupun ya orang Quraisy yang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu melakukan pedofil misalnya. Itu kenapa? Karena di zaman itu sesuatu yang lazim. Sesuatu yang norma sosial di masa itu bukan sesuatu yang aib. Bukan sesuatu yang tercela. Ya, dan kita melihat ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, juga kita melihat ya terkait dengan sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang lainnya lagi dari sudut pandang kategori secara klinis misalnya. Apa perbedaan pedofilia dengan pernikahan di zaman dahulu? Ya, secara medis ya maupun psikologis ya pedofil itu penyimpangan seksual di mana orang memiliki daya tarik kepada anak-anak yang sebelum masa puber. Kita melihat Nabi SAW, istri pertama beliau siapa? Khadijah, usia 40 tahun dan Nabi 20 tahun. Ya, dan beliau tinggal bersama Khadijah selama 25 tahun sampai Khadijah wafat. Mayoritas istri Nabi SAW janda dewasa yang dinikahi karena sejumlah alasan-alasan yang nanti insya Allah kita akan membahasnya dengan lebih dalam lagi. Dan juga kita melihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kalau saya tidak memiliki sejumlah argumen pembanding ya, tapi pernah ana membaca lebih sejumlah pembanding dari tokoh-tokoh internasional di zaman itu ya yang menikah lebih yang menikah dengan yang dianggap sebagai anak-anak usia dini. Gitu ya. Itu ada sejumlah tokoh disebutkan sebagai, bahkan bukan lagi di zaman di era Nabi Muhammad SAW. Jauh di zaman itu, sesudah zaman itu, sejumlah raja-raja Inggris pun misalnya menikahi sebagian permaisurinya atau istrinya di usia yang masih sangat remaja dan sangat muda. Itu. Ini sekedar contoh adalah sebuah lebih ya. Ini salah satu contoh pembanding ya, salah satu contoh pembanding terkait dengan hal ini. Anda coba cari informasi ya, cari informasi terkait dengan hal ini. Anda sebutkan ya, contoh ya. Salah satu contoh Siti Maryam atau yang dipanggil oleh orang-orang Nasrani sebagai Bunda Maryam ya, dalam tradisi Kristen baik. Iya, ya, dalam tradisi Kristen ya, disebutkan di dalam sejumlah teks rujukan mereka itu menyebutkan bahwa Bunda Maria itu waktu menikah dengan Santo Yusuf, ya menurut versinya Kristen kan menikah dengan Yusuf. Lebih itu usianya adalah 12 sampai 14 tahunan paling besar. Ya. Dan juga Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman ya di dalam banyak rujukan
di kalangan orang-orang Nasrani atau Yahudi sendiri bahwa dia melakukan pernikahan itu di masa yang sangat muda. Tokoh di antara tokoh-tokoh yang lainnya, ya, Julius Caesar misalnya, yang tokoh yang sangat dikenal di antara diktator Romawi, dia menikahi Cornelia Sinilia itu. Cornelia itu waktu itu usianya baru 13 tahun. Ya. Lebih iya. Dan ini tokoh, Anda sebutkan lagi ya, Anda coba sambil Raja Richard yang kedua dari Inggris. Ya, dia hidup di 1367 sampai 1400 Masehi. Artinya jauh setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, dia menikahi Isabella dari Valois pada tahun 1396. Ketika menikah, Isabella baru berusia 6 tahun. Ya, dan resmi tinggal bersama. Jadi pernikahan Raja Richard itu usia istrinya adalah 6 tahun. Isabella yang pertama dari Castilla, Ratu Spanyol yang mendanai pelayaran Christopher Columbus, dia ditunangkan pertama kali pertunangan dia di saat dia usia 6 tahun. Ini sejumlah tokoh-tokoh dunia yang hidup di abad-abad jauh sesudah di era Nabi Muhammad. Ya, kalau Isabella I dari Castilla ini 1451 Masehi lahirnya, wafat 1504. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW itu di 500-an, 570-an Masehi. Kurang lebih 1000 tahun sebelumnya. Ya, bisa dibayangkan ini 1000 tahun sesudahnya saja praktek yang seperti ini masih berlaku di Inggris, di Eropa, di sejumlah negara-negara di muka bumi. Ya, dan jangan tanya, ini juga berlaku bukan cuma di Eropa saja, tapi bahkan juga di kekaisaran Cina misalnya, atau di tradisi kerajaan India kuno. Mereka melakukan hal yang seperti ini. Ini menunjukkan jangan menggunakan standar kehidupan sosial di zaman ini untuk mengukur kehidupan masyarakat yang hidup di kurang lebih 1400-an tahun yang lalu. Kita harus melihat dengan sudut pandang yang sama dengan mereka yang hidup di era itu. Kita melihat sedemikian bencinya orang Quraisy kepada Nabi, tidak pernah ada satupun tuduhan yang seperti itu dituduhkan kepada beliau SAW. Itu menunjukkan bahwa hal yang seperti itu di zaman itu adalah sesuatu yang lazim. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah jelas. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas penjelasan-penjelasannya. Mudah-mudahan menambah wawasan sekaligus juga menambah keimanan atas tadi siapa yang bertanya itu? Ikhwan yang bertanya mudah-mudahan bermanfaat. Berikutnya kami persilakan. Ini ada Ibu Ida Rasya yang sudah raise hand untuk menyampaikan pertanyaan. Tafadhol, barakallahu fiik. Iya, jazakallahu khairan Kang Z atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayakumullah, Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, barakallahu fikum, Ustaz. Ustaz Afwan, Ana ingin menyampaikan titipan pertanyaan dari jemaah, Ustaz, tentang iya, Ustaz. Begini, Ustaz, ketika pernikahan kita dengan suami terjadi konflik dan suami mendiamkan kita, berapa lamakah kita boleh menunggu, Ustadz, dengan suami lagi tugas luar kota, tidak memberi kabar, sekarang sudah mencapai 10 hari dan hanya ada konflik ekonomi, dan sebagai istri yang diajarkan Rasulullah SAW, Ustadz, bagaimana harus bersikap karena tidak bisa menghubungi suami yang sedang tugas luar kota dan tidak ada kabar, dan memberikan biaya belanja melalui supir begitu, Ustadz. Jadi istri sedikit depresi, Ustadz, untuk bersikap bagaimana sebaiknya. Memang istri sudah mengakui kesalahannya dan itu bukan yang Ustadz ya, bukan tidak menjaga kehormatan istri, tapi ada masalah ekonomi begitu, Ustadz. Mohon pencerahannya, Ustadz. Kebetulan ini jemaahnya ada, nanti bisa mendengar, Ustadz. Jazakallah khair. Wa jazakillah khair. Nah,
Pertama yang perlu dipahami bahwa sikap mendiamkan istri yang seperti itu tidak boleh. Ya, Nabi SAW sendiri menegaskan bahwa tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya muslim yang lainnya lebih dari 3 hari. Jika ini sesama muslim, ya, artinya dalam konteks bukan suami istri, maka bagaimana dengan seorang istri yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada setiap laki-laki, wa ashiruhunna bil ma'ruf wa in karihtumuhunna asa an takrahu syai'an wa ja'ala Allahu fihinna khairan katsiran. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa kepada setiap suami untuk menggauli istrinya dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Dan ketika seorang suami itu membenci istrinya, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bisa jadi engkau membenci sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti itu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsiran. Ya. Dan pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf, dan jika kamu membencinya, bisa jadi kamu membenci sesuatu dan Allah menjadikan di dalam hal itu kebaikan yang banyak. Ini menunjukkan bahwa sikap yang kurang berakhlak dari seorang suami atau yang dia belum memahami hal ini, adab ini di dalam syariat Islam, bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang yang seperti itu. Mendiamkan itu tidak boleh, ya. Mendiamkan bukan berarti tidak boleh sama sekali. Boleh dan pernah pun dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tapi tidak pernah lewat hari. Ya. Tidak pernah lewat hari. Ya, ketika mendiamkan pagi sampai siang misalnya, tapi setelah itu akan dirujuk kembali, diajak bicara, diperbaiki, disikapi dengan baik. Itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW, tapi mendiamkan sampai lewat lebih dari hari itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ini adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang munkar, ya, yang apa yang dilakukan seorang muslimah di dalam hal ini, memang dia harus melatih kesabarannya di satu sisi dan jangan pernah mengekspos permasalahan ini ke eksternal, ya. Jangan mengekspos masalah ini ke eksternal, dan mungkin yang bisa dia lakukan adalah dengan menchat suaminya, walaupun misalnya telepon nggak diterima, tapi kirim chat. Apa yang dikirim dalam chatnya dia, kirimlah isi yang berisi doa-doa, ya. Doa-doa demi kebaikan suami dan perjalanan bisnisnya atau pekerjaannya, doa yang berisi kebaikan untuk rumah tangga ini, dunia dan akhirat, terus demikian. Ya, chat yang isinya adalah doa-doa yang anti panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala demi kemaslahatan suami dan rumah tangga ini. Barakallahu fiik. Wa barakallahu fiik Ustazuna, Masya Allah, jazakallahu khairan untuk jawaban-jawabannya dan juga nasihat-nasihatnya. Berikutnya ini pertanyaan, beralih ke pertanyaan melalui chatbox di Zoom meeting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wafakumullahu, ya Ustazuna, Afwan izin bertanya Ustaz. Nah, Fulana sedang ta'aruf, qadarullah orang tua Fulana meminta si ikhwan membiayai walimah dengan biaya yang sangat besar. Sebelumnya Fulana gagal dengan ikhwan yang lain karena si ikhwan tidak mampu. Fulana sudah berusaha menyampaikan kepada kedua orang tua Fulana tersebut. Kepada orang tua Fulana. Bagaimana sebaiknya sikap Fulana terhadap orang tua? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Allah yang barik fiik. Yang bisa anti lakukan adalah melibatkan pihak keluarga yang lainnya atau guru agama yang disegani oleh, atau tokoh yang disegani oleh orang tua. Ya, bahwa di antara kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah menikahkan putrinya dengan lelaki yang baik dan bertanggung jawab, bukan yang mampu dan kaya raya. Dan juga proses menikahkan putri itu adalah proses seorang ayah atau orang tua mengantarkan putrinya kepada jenjang yang lebih lanjut di dalam kehidupannya, bukan menjadi sebuah transaksi jual beli anak di dalam hal ini. Seringkali sebagian orang tua karena kejahilannya dan materialisnya
Mereka beranggapan bahwa kalau saya keserahkan anak saya cuma dengan sekian, rugi saya. Ya, beranggapan itu untung rugi dengan menyerahkan anak dengan angka sekian. Ya, dia berasumsi untung rugi di situ. Ini adalah kebatilan. Ini kebodohan dan kebatilan. Bagaimana dia menganggap bahwa ini sebagai sebuah transaksi seakan-akan transaksi jual beli, ya? Bukan seperti itu menikahkan seorang putri, tapi dia mengantarkan putrinya kepada jenjang yang lebih lanjut. Ketika dia mendapatkan calon yang secara kriteria syar'inya sudah sesuai dan didapatkan, maka sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa takun fitnatun fil ard wa fasadun 'arid." Jika datang kepadamu seseorang laki-laki yang kamu lihat agamanya bagus, akhlaknya bagus, nikahkan. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang meluas. Ini peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang bisa dilakukan oleh seorang muslimah ini adalah coba mengajak komunikasi, berdiskusi orang tua ini dengan tokoh agama yang disegani oleh orang tua, atau saudara, atau kakek, atau nenek, atau siapa yang disegani oleh orang tua tersebut, untuk memahamkan beliau, jangan sampai beliau menjadi salah orientasi di dalam ya, salah orientasi di dalam upaya untuk menikahkan putrinya ini. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz atas nasihat-nasihatnya. Dan ini juga sedikit intermezzo Ustaz. Yang tadi dijelaskan oleh Ustaz betul sekali. Dan ini terjadi pada teman Ana Ustaz. Eh, Masya Allah. Berapa tahun yang lalu, 2009 Ana. Sampai teman Ah, Ana itu karena yang mentaruhkannya juga anak, kemudian juga yang jadi MC apa namanya nikahnya. lamarannya juga anak juga gitu ya. Masya Allah. Dan Masya Allah. kodarullah itu saja apa namanya dari pihak akhwatnya itu keluarganya itu semuanya begitu saya menyepakati pengen acara nikahnya dan sebagainya hingga harus keluar ratusan juta rupiah yang akhirnya teman anak itu mundur. Ah, Kemudian tadi Ustaz, eh, patokannya itu adalah bagaimana supaya dinikahkan dengan lelaki yang soleh yang bertanggung jawab seperti itu saja. Nah ini ah, rupanya ibunya eh, calon mertuanya waktu itu teman anak itu tidak demikian karena melihat tradisi ataupun juga gengsi sehingga pernikahan tidak terselenggara gitu ya, khitbah ah. mundur yang akhirnya dimundur sampai 2 tahun, 3 tahun. Tahun keempat si anak itu akhirnya nikah dengan laki-laki lain dikarenakan eh, sudah dibuahi terlebih dahulu begitu. Nauzubillah. Alhamdulillah. Ini jadi apa Alhamdulillah. namanya pelajaran gitu ya. Anak juga kaget begitu, teman juga kaget gitu. Seperti itu. Itu gara-gara apa namanya Alhamdulillah. ambisi orang tua dari Iya, keluarga besar orang tuanya begitu. iya. Nauzubillah. Itu saat itu Alhamdulillah. ada pelajaran yang sangat eh, mengagetkan yang Alhamdulillah. terjadi yang disaksikan oleh anak sendiri begitu Ustaz. Nauzubillah. Allahumma musta'an. Tapi seorang muslim dan Baik. muslimah, seorang Ya. muslim dan muslimah Hmm. tetap harus tetap menjaga keistiqomahan di atas syariat, bahwa tantangan apapun yang dihadapi dari pihak internal maupun eksternal, ya Hmm. internal keluarga atau eksternal dari keluarga, di luar keluarga, jangan sampai membuat tantangan itu mengarahkan dia untuk berpikir hal-hal yang di luar apa yang diridhoi oleh Allah. Kalau dia Hmm. tetap mau baik hidupnya, mau berkah hidupnya, mau bahagia dunia akhirat, jaga aturan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Betul betul Ustaz. Baik. Baik, untuk berikutnya masih pertanyaan yang masuk melalui chat box di Zoom meeting ini. Tapi mohon maaf ini pertanyaannya di luar tema Ustaz, tapi cukup Hmm, urgent. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, apakah ketika sholat fardu, kemudian keceplosan mengucapkan kalimat seperti diam, tahu, dan seterusnya, ya. Bukan mengobrol kepada orang lain, tapi murni keceplosan
pada saat sholat fardu. Apakah ini membatalkan sholat? Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakallahu Keceplosan ya, khairan. tidak sengaja mengucapkan kalimat itu. Betul. Kalau dia tidak sengaja, tidak ada konsekuensi spesifik untuk itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan Kau hukum kami jika kami lupa atau tidak sengaja melakukannya. Ya. Tidak ada konsekuensi tertentu yang terkait dengan apakah batal sholatnya. Enggak, insya Allah tidak sampai pada tahapan batal sholatnya karena dia tidak sengaja melakukan. Allah alam bisawab. Kecuali kalau dia sengaja. Kalau dia sengaja batal sholat. Kang Si? Oh, apaan? Ini masih di mute. Lupa Oh, diklik. Baik, pertanyaan baik. masih di chatbox Zoom meeting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Eh, Afwan Ustadz, saya masih awam, tapi bolehkah saya bertanya tentang budak perempuan dalam Islam? Mengapa Ya, auratnya berbeda dengan wanita Muslim merdeka? Saya melihat video tentang pasar perbudakan di Saudi Arabia tahun 1960. Jika video itu masih beredar, apakah tetap bisa dilihat oleh laki-laki eh, bisa dilihat oleh laki-laki muslim lainnya karena kalau tidak salah peraturan Islam aurat budak perempuan hanya dari pusar ke lutut sama dengan laki-laki. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullahu khairan. barakallahu fiik. Terkait dengan hijab, memang ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada muslimah untuk berhijab, di antara hikmahnya adalah supaya mereka dikenali dan tidak diganggu. Ya, sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ya, Allah menyampaikan, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kita lihat apa maksud dari supaya mereka lebih dikenal dan tidak diganggu. Ya, ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah disebutkan di dalam sejumlah kitab tafsir terkait dengan hal ini. Sebentar. Disebutkan di dalam sejumlah kitab tafsir bahwa wanita sebelum disyariatkannya hijab, ya, wanita ya sebelum disyariatkan mereka keluar rumah atau di jalan dan lain sebagainya, mereka ini keluar rumah dengan terlihat rambutnya, terlihat wajahnya, dan yang lain sebagainya. Sebagaimana anak kutipkan dari perkataan di dalam kitab Al-Wasit At-Tantawi di dalam tafsirnya, waqad tuqalu inna ta'wil al-ayati ala hadha al-wajh faqad saraha ala al-hara'ir qad yufhamu minhu anna syari' qad ahmala amra al-ima wa lam yubali bima yanaluhunna min al-idha'i min benam. Bahwa disebutkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita untuk berhijab supaya mereka dikenali. Tujuannya adalah untuk diketahui mana wanita yang merdeka dan mana yang tidak. Ya, mana wanita yang merdeka dan mana yang tidak. Jadi wanita-wanita berhijab itu dikenali sebagai wanita-wanita yang diwajibkan bagi mereka untuk berhijab. Berbeda dengan wanita-wanita budak.
yang mereka tidak diwajibkan seperti itu. Namun ikhwatan iman rahimakumullah, para ulama menjelaskan terkait dengan hal ini. Kenapa para budak itu tidak terlalu diwajibkan bagi mereka untuk berhijab? Karena memang aktivitas mereka yang sangat mobile. Mereka keluar rumah, mereka ke pasar, mereka dibebani dengan sejumlah tugas dan lain sebagainya. Ya, nah ini akan begitu memberatkan aktivitas dan kerjaan mereka. Ya, ini berbeda dengan wanita-wanita yang bukan budak, yang wanita-wanita merdeka di zaman itu, yang mereka ini tidak akan keluar rumah kecuali hal-hal yang darurat, yang membutuhkan. Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa yang seringkali ya diganggu oleh orang-orang yang tidak benar itu ketika mereka menganggap bahwa ini adalah dianggap budak oleh mereka. Ya, mereka sering mengganggu itu, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hal ini. Namun terkait dengan batasan aurat, ya, batasan aurat wanita, terkait dengan wanita budak, apakah budak itu batasan auratnya seperti yang tadi disampaikan, wallahu a'lam bishawab, ana belum bisa menghadirkan jawaban spesifik terkait dengan hal ini. Ana perlu membuka kitab-kitab fikih terkait dengan hal ini, ya, apakah benar bahwa di dalam kitab-kitab fikih itu disampaikan seperti itu. Tapi memang benar kalau perbedaan terkait dengan kewajiban diantaranya hijab, ya, bukan cuma kewajiban, bahkan konsekuensi hukum pun berbeda. Ya, contohnya misalnya apa? Jika seorang laki-laki atau wanita merdeka, ya, bukan budak dan belum menikah, dia berzina, mereka dicambuk dengan 100 cambukan. Tapi ketika budak, maka dia dicambuk dengan separuhnya, ya, tidak sepenuhnya seperti orang yang merdeka. Itu memang ada perbedaan sejumlah hukum yang disebutkan oleh Allah, baik terkait dengan hak maupun tanggung jawab atau kewajiban. Tapi terkait dengan aurat, wallahu a'lam bishawab, Kang Z bisa ingatkan Ana bisa nanti merujuk melihat kepada jumlah kitab-kitab fikih terkait dengan hal ini, apakah benar seperti yang disampaikan. Dan Ana Afwan belum pernah tahu terkait dengan pasar budak di Saudi Arabia di tahun 60-an seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, apakah benar video itu atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Kita perlu tasabbut dan tabayyun. Ana tidak tahu apa yang digambarkan, videonya seperti apa. Ana tidak tahu sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik Ustaz, insya Allah nanti akan reminder lagi. Insya Allah Ustaz. Ya. Terima kasih untuk berikutnya. Ini masih boleh Ustaz masih menyampaikan pertanyaan? Nah, Insya Allah. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar ibadah anak yang durhaka kepada orang tua tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Demikian Ustaz pertanyaannya. secara spesifik tidak diterima sama sekali semua ibadahnya, insya Allah tidak sampai kepada tahapan itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang paling berbahaya adalah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ridallah fi ridal walid, wa sakhatullah fi sakhatil walid. Ridhanya Allah pada ridhanya orang tua, murkanya Allah pada murkanya orang tua. Ketika orang tua itu murka karena durhaka anaknya, sampai kemudian orang tua itu kesal dan marah, sampai orang tua itu kemudian mendoakan anaknya, mendoakan kesialan dan keburukan, maka doa itu pasti mustajab, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejumlah hadis yang sebatas yang pernah Anda baca terkait tentang ancaman bagi anak yang durhaka, sebatas yang Anda pahami dari sejumlah hadis yang Anda sering murajaah tentang tema ini, Anda tidak mengetahui adanya satu hadis yang menyebutkan bahwa ibadah anak durhaka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda setahu Anda tidak seperti itu. Tapi ingat, ikhwatal iman, bahwa antum semua, kita semuanya pernah mendengar kisahnya Juraij. Juraij Al-Abid. Itu gelar beliau. Juraij Al-Abid. Juraij seorang ahli ibadah. Juraij ini bukan anak nakal. Bukan anak durhaka. Ahli ibadah sangat soleh. Dan kisahnya ini disebutkan di dalam Sahih Muslim. Ya.
Riwayat yang sahih dalam Sahih Muslim. Seorang ahli ibadah di era Bani Israel. Sekali waktu dia sedang sholat sunnah, dipanggil oleh ibunya. Ya, sholat sunnah dipanggil ibunya. Ya Jurej. Dan di situ Jurej bimbang. Ya Rabbi, ummi am salati. Wahai Tuhanku, ibuku atau sholatku. Dan dia lebih memprioritaskan sholat. Besoknya pun demikian. Lusanya pun demikian. Sampai kemudian ibunya kesal. Dan ibunya pun berdoa. Ya Allah, jangan matikan Jurej sampai dia melihat wajah wanita-wanita yang bejat. Ya, wanita-wanita pelacur, pezina. Jangan kau matikan Jurej sampai dia melihat wajah wanita-wanita pezina. Begitu doa ibunya. Karena kesal kepada Jurej. Jurej tidak menjawab panggilan ibunya bukan karena durhaka. Lagi sholat sunnah. Lagi ibadah. Dan apa yang terjadi dari kisahnya Jurej? Jurej akhirnya ambil lagi ceramah, belum selesai. Ya. Jurej kemudian berhadapan dengan seorang wanita yang memfitnah dirinya, dan wanita itu hamil, ya, padahal bukan dari Jurej, sampai melahirkan anak. Ketika melahirkan anak, maka kemudian disampaikan ini anak Jurej. Sampai Jurej dipukuli, tempat ibadahnya dirobohkan, dan dia diseret ke pengadilan. Ya, begitu. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Apa yang terjadi? Jurej tidak tahu menahu tentang tuduhan itu. Sampai kemudian kamu ini cuman belagu, kamu cuman begini, kamu cuman hanya supaya diakui sebagai orang soleh, orang baik. Ternyata kamu perilaku nggak benar, nggak begini. Dia terheran-heran, apa tuduhan ini, apa itu? Sampai kemudian dikatakan bahwa kamu telah menghamili seorang wanita sampai wanita itu melahirkan anak. Maka kata Jurej, mana anaknya? Didatangkanlah sang anak, bayi itu. Dibawa kepada Jurej. Dan kemudian Jurej sholat 2 rakaat, berdoa meminta kepada Allah. Setelah itu dia datangi bayi itu, dia pegang perut bayi. Sami abak. Ya. Sami abak ya guna. Sebut siapa nama ayah, wahai anak, wahai bayi. Maka bayi yang masih bayi ini tadi pun sampai berbicara bahwa ayahnya adalah penggembala kambing yang tinggalnya tidak jauh dari tempat ibadahnya si Jurej. Ini menunjukkan kepada antum, kepada anak, kepada kita semuanya, bahwa level ibadahnya Jurej nggak tanggung-tanggung. Dia adalah seorang waliullah, kekasih Allah. Seorang kekasih Allah. Ini nggak tanggung-tanggung, luar biasa. Sampai beliau dengan ibadahnya, dengan doanya bisa membuat bayi berbicara. Hadisnya sahih di dalam Sahih Muslim. Jadi ini bukan dongeng-dongeng, hikayat-hikayat, bukan. Subhanallah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, yang terjadi, kita melihat doanya atau ibadahnya seorang wali berhadapan dengan doa ibu kandungnya, bubar dia. Kalah dia. Ibadahnya kalah dengan doanya sang ibu. Jadi ini menunjukkan jangan pernah merasa, oh saya kan banyak amal, saya banyak ibadah. Antum selevel waliullah sekalipun. Kalau sampai orang tua antum mendoakan keburukan dan kesialan untuk antum, kewalian antum tidak dilihat oleh Allah SWT. Apalagi kalau anak itu durhaka. Allah musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik, Ustaz. Sebetulnya ini masih banyak pertanyaannya, Ustaz, tapi akan kami batasi. Ini mohon izin, Ustaz, pertanyaan terakhir aja. Satu lagi, Ustaz, ya. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya ditanya oleh salah satu kawan kepada kalau Maulid Nabi itu bid'ah, kenapa ini sudah dilakukan sejak lama?
Bagaimana cara menjawabnya Ustadz agar beliau yang bertanya memahami dan tidak melakukan maulid Nabi? Demikian Ustadz pertanyaan. Baik. Bukan berarti sesuatu yang dilakukan sejak lama itu menjadi sebuah dalih pembenaran. Kesyirikan juga dilakukan sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kesyirikan dilakukan dari zaman Nabi Nuh sampai hari ini banyak yang berbuat syirik. Apakah itu dalih bahwa syirik itu adalah sesuatu yang baik dan boleh? Ya, termasuk juga kalau kita mengikuti di dalam sejarah firqah-firqah Islam, firqah Syiah Rafidah misalnya, firqah ini sudah ada sejak era sahabat radhiyallahu anhum yang mereka itu berbuat kerusakan yang sangat luar biasa, ya, berbuat bid'ah yang sangat luar biasa. Mereka mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman dari era sahabat, lebih lama daripada sejarahnya Maulid. Sampai hari ini eksis besar dan punya negara. Apakah jadi benar dan boleh dan baik? Ya, tidak berarti sebuah kemunkaran yang hidup ribuan tahun bahkan itu jadi sebuah kebaikan karena dia eksis dalam era ribuan tahun ini. Ya, kebenaran itu yang datang dari Tuhanmu, datang dari Allah Subhanahu wa taala, itulah sebuah kebenaran. Kalau tidak, maka itu bukan sebuah kebenaran yang bisa atau yang boleh diikuti. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan pada malam hari ini telah tuntas dikupas dijawab oleh Ustaz Zuna. Dan sebelum ditutup, Ustaz berkenan menyampaikan nasihat di kajian malam hari ini. Oke, Kang Si. Ana menutup, Kang Si. Pesan Ustaz, pesan nasihat terakhir Apa ya, Ustaz Bang? sebelum ditutup kajian. Insya Allah tema kita, Kang Si, di pekan akan datang adalah kehidupan Ummahatul Mukminin di kota Madinah. Ya, kehidupan Ummahatul Mukminin di kota Madinah. Itu tema kita yang di kajian yang akan datang. Dan insya Allah kita di samping membahas tentang itu, kita akan membahas terkait dengan bagaimana ibadahnya mereka, Ummahatul Mukminin, itikafnya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga segala aktivitas-aktivitas lain yang insya Allah kita melihat bagaimana kegiatan mereka bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kehadiran mereka di dalam sejumlah ibadah bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari sini insya Allah pun kita akan mengambil sejumlah ibrah, sejumlah hikmah, sejumlah pelajaran, ya, terkait dengan kehidupan mereka bersama Nabi kita Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini yang utama, ya, kita akan melihat ikhwatal iman lebih spesifik terkait dengan rumah-rumah beliau, ya, bagaimana rumah Ummahatul Mukminin radhiyallahu anhum, ya, yang sangat jauh dari istilah atau kata mewah, ya, atau megah atau mentereng seperti sebagian besar rumah-rumah kita yang hidup di saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik Ustaz, jazakumullah khairan atas materinya pada malam hari ini. Berikut juga penambahan wawasan melalui pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan oleh jamaah dan telah dijawab tuntas oleh Ustaz Jazakumullah khairan Ustaz sekali lagi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz aktivitas kesehatan untuk Ustaz dan melaksanakan atau mengamalkan atas ilmu yang baru saja kita dapatkan dengan bersungguh-sungguh dan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Akhir kalam kami sekali lagi ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas kesempatannya untuk hadir bersama kami menyampaikan ilmu pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Juga ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan Bumi Mengaji yang telah menyelenggarakan hadirnya kajian Sirah Ummahatul Mukminin pada malam hari ini dari awal sampai dengan akhir tuntas dengan lancar dan aman atas izin Allah. Juga kepada seluruh jamaah setia Bumiku Mengaji yang sudah hadir pada malam hari ini. Jazakumullah khairan.
atas nama kru Bumiku Mengaji mohon maaf atas segala kekhilafan. Apabila ada yang kurang berkenan, kita pungkas saja dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam istirahat. warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. barakallahu fiik Jazakallah khair Ustaz. ya Selamat Habib. istirahat Barakallahu Ustaz. fikum jamaah. Wa barakallahu fiik Wafakanallah Ustaz. fikum. Amin. Ya, Waalaikumsalam Ustaz.